Berlatarkan di Inggris pada abad ke-19, film yang dibuat dengan epik ini dimulai dengan terlihatnya seorang wanita yang bernama Catherine yang kini sedang menikah dengan pria terpandang di desa terpencil tersebut. Mulai hari ini, Catherine resmi menyandang marga Leicester. Nikah tidak seru dan asik rasanya jika tidak malam pertama. Untuk itulah kini Catherine sedang menunggu suaminya di kamar dan sudah tidak sabar untuk adu elus dengan suaminya. Sembari Catherine menunggu, Catherine dirapikan oleh pembantu keluarga Leicester yang sudah lama menjabat sebagai pembantu di rumah Leicester. Ia bernama Anna. Nervous? No. You cold? No. Datanglah suaminya Catherine yang bernama Alexander Leicester. Alex terlihat seperti tidak menyukai Catherine. Bahkan ia sangat dingin kepada Catherine. Meskipun begitu, tapi karena mereka sudah menikah, Alexander hanya menyuruh Catherine membuka seluruh bajunya. Dari sinilah Catherine merasa kalau ia adalah beban bagi keluarga Leicester dan Catherine merasa tidak dicintai di malam pertamanya sendiri. Are you comfortable? Being outside. Take it off. Your night dress, take it off. Esok harinya, Catherine memang seperti jadi ratu dan selalu dilayani oleh anak. Tapi Catherine merasa gabut. Lalu saat malam hari saat Alexander sedang rapat, Catherine akan bobok duluan. Tapi mertuanya Catherine yang bernama Boris Leicester tidak mengizinkan Catherine untuk bobok. Sebagai keluarga yang bermartabat dan terhormat, Catherine tidak boleh memejamkan mata sebelum Alex ke kamar. Kini, sudah hampir dini hari, Catherine yang terbiasa bobok pun udah sangat ngantuk. Tapi apalah daya, Catherine dijodohkan dengan keluarga kaya raya bermartabat dan bisa ngapain aja sesukanya mereka. Lalu, tak lama kemudian datanglah Alexander. Alex langsung menghukum Catherine dengan cara menyuruh Catherine membuka semua bajunya. Lalu, Catherine harus menghadap tembok dan meratapi kesalahannya sendiri. Dari sinilah, Catherine merasa kalau harga dirinya sudah direndahkan oleh suaminya sendiri. Face the wall. Face the wall. Esok harinya, karena Alex sudah berangkat bisnis dan tidak akan pulang dalam waktu dekat, Catherine makan bareng bersama mertuanya yang seorang duda. Akankah nanti Catherine akan berhubungan dengan mertuanya seperti di film-film Jepang? Oh, tentu saja belum jelas. Yang pasti Boris mengatakan kalau Catherine harus terbiasa hidup bermartabat. Bahkan saking niatnya mengajari Catherine, Boris memanggil Catherine dengan sebutan Nyonya. I leave for London this morning, and when your husband returns, resume your duties with more rigor. Siang harinya, Catherine mendengar keributan di kandang hewan. Catherine pun langsung mengeceknya. Setelah sampai, semua pekerja laki-laki langsung menghormati Catherine. Para kuli di rumah Leicester rupanya kini sedang bermain-main dengan Anna. Anna sudah dicopot semua bajunya dan kini ia sedang ditimbang. Seorang pria yang bernama Sebastian dengan berani berkata bahwa mereka cuma sedang menimbang babi saja. Seketika Catherine langsung menyuruh mereka menghadap tembok dan menyuruh Anna untuk langsung pergi. As you see. Face the wall. Setelah itu, Catherine malah kayak nantang dan menanyakan berapa berat badannya Catherine. Sebastian pun langsung gercep akan menimbang Catherine. Setelah kejadian barusan, Catherine seperti kehilangan sedikit wibawanya di hadapan para kuli. Catherine kembali ke rumah dan menanyakan soal Sebastian. Anna mengatakan kalau Sebastian adalah kuli baru dan belum tahu tata cara kerja yang baik dan benar. Malam harinya, Catherine tidak merem dan butuh diselupin icik bos. Tapi apalah daya, Alex malah belum pulang. Catherine justru mulai membayangkan kuli yang sudah berani melanggar batas, yaitu Sebastian. Pagi yang indah. Catherine mencari udara segar yang jaraknya lumayan jauh di rumah. Sebastian yang melihat Catherine. Ia pun menanyakan apakah Catherine tersesat. Catherine yang mendengar Sebastian. Ia pun tidak menjawab.
tapi Catherine malah senyum salting dan merasa diperhatiin oleh Sebastian. Mrs. Lester! Malam harinya, tanpa sepengetahuan semua orang, Bastian masuk ke dalam rumah. Ia berkata kepada Catherine kalau ia sangat gabut. Sebastian langsung akan mengenakkan Catherine. Awalnya, Catherine sok jual mahal, tapi akhirnya Catherine pun mau memadu kasih dengan sangat mantap bersama dengan Sebastian. Baru beberapa detik Sebastian udah keluar. Meskipun Catherine kecewa berat, tapi Catherine merasa it's okay udah lumayan. Bahkan di pagi harinya, Catherine jadi kesiangan. Hari ini Catherine tidak akan ke gereja, Anna pun meninggalkan Catherine. Tak lama, kemudian datanglah Bastian, mereka pun langsung tancap gas sampai kandas. Siang harinya, Catherine ditemui oleh pendeta karena tidak datang ke gereja. Pendeta menyarankan untuk memeriksakan dirinya jika Catherine sakit. Tapi pendeta tahu kalau Catherine tidak sakit dan ia juga sering melihat Catherine jalan-jalan di luar rumah I sendirian. understand you've been taking the air lately. Thank you. Esok paginya agar aman, Catherine dan Bastian main di hutan, tapi di waktu yang bersamaan, Anna sedang mencari kayu bakar di hutan juga. Bastian pun langsung menemui Anna sambil menyapa Anna dan mengatakan kalau dirinya sedang mengajak jalan-jalan anjingnya sendiri. Anna pura-pura percaya saja. Tapi Anna berkata kalau Alex tidak senang jika miliknya Alex dipakai oleh Sebastian. Seketika, Sebastian tahu kalau Anna sudah tahu soal dirinya dan Catherine. Lalu dengan nada mengancam, Bastian langsung menegaskan lagi apa yang Bastian pakai dari Alex. Anna mengatakan kalau Bastian cuma memakai anjingnya untuk berburu di hutan. Thank you, Anna. I'll look into that. Malam harinya secara diam-diam, Anna mengintip Bastian dan Catherine yang sedang beradu mekanik. Berminggu-minggu sudah Boris pergi, ia pun sudah kembali. Saat makan malam, Boris ingin minum Flurry. Tapi saat Anna akan mengambilnya, minuman itu sudah habis karena dihabiskan oleh Catherine. Anna kembali ke meja makan dan meminta maaf kepada Boris. Tapi Anna tidak bilang kalau Flurry sudah dihabiskan oleh Catherine. Alhasil, Boris pun jadi menghukum Anna. You behave like an animal. Now get out. Esok harinya, Boris sudah tahu siapa yang menghabiskan minuman tersebut. Ia pun langsung menghukum Bastian. Kemudian, Boris memarahi Catherine karena Catherine sudah melanggar batas dan menghambur-hamburkan penghasilan suaminya. Catherine tak merasa bersalah dan ia justru membangkang kepada mertuanya sendiri. Dan alhasil, Boris mengingatkan Catherine lagi supaya Catherine paham tugasnya sebagai seorang istri yang solehah. Catherine yang mendengar hal itu, ia pun justru menyuruh Boris untuk melepaskan Bastian. Boris pun marah dan ia ke kamar. Saat Boris sudah masuk, dengan sengaja Catherine mengunci Boris. Lalu Catherine menyuruh Anna makan bersamanya di meja yang sama. Meskipun makan di meja yang sama dengan pembantu pada waktu itu adalah suatu hal yang tabu, tapi Catherine menganggap kalau derajat antar kuli dan pembantu juga perlu dinaikkan. Lalu entah apa yang berada di kamar itu. Yang pasti, Boris langsung meninggal di kamar tersebut. Do you have any brothers? Anna? No, sit down. Setelah itu, Catherine langsung melepaskan Bastian yang sudah disiksa. Datanglah sepucuk surat dari Alex yang mengabarkan bahwa meskipun ayahnya meninggal, tapi Alex tidak akan pulang. Catherine dan Bastian pun agak bersyukur tentunya, meskipun Anna harus jadi kayak janda di rumah tersebut. Setelah pemakamannya Boris, Catherine dan Bastian jadi bebas kayak orang yang udah nikah dan kayak orang yang punya rumah tersebut. Man of the house. Anna? Anna, when you are spoken to, you ought to respond.
Anna sendiri diceritain oleh temannya kalau meninggalnya Boris diakibatkan serangan jantung. Anna yang mendengar hal itu, ia pun cuma bisa gugup dan tidak bisa berbicara. Karena sekarang Anna sudah disuruh bisu oleh Catherine, yang dimana Catherine dan Bastian sedang asik berpacaran di pinggir wisata alam Lubang Sewu Adelintang. Do you love me? Of course. You know I shan't be parted from your life, Sebastian. Malam harinya, setelah ngecas, Catherine mendengar suara kuda. Ia pun melihat dari jendela kalau kudanya Alex sudah pulang. Dengan segera, Bastian pun langsung bersembunyi. Masuklah Alex ke kamar. Catherine sangat pandai berbohong dan Catherine seperti orang yang tidak pernah ngecas bareng orang lain. Tapi Alex tak sengaja menemukan sabuk pria di kamarnya. Catherine mengatakan kalau itu hanya untuk mengencangkan pinggangnya sendiri. Alex pun percaya dan ia merasa kalau Catherine tambah gemuk. Catherine pun tidak menanggapi dan langsung membuatkan teh untuk suami tercintanya. Sambil duduk santai, mereka pun ngobrol tentang ilmu bikin dedek bayi. Oh, tentu saja tidak. Karena ternyata Alex sudah tahu kalau Catherine sudah menduakan Alex. Dulu Catherine dibeli oleh Boris berbarengan dengan beberapa meter tanah. Catherine diangkat derajatnya oleh Boris dengan cara dinikahkan dengan Alex. Tapi Catherine malah mengkhianati keluarga Lester. Kabar baiknya Alex tak cemburu karena Alex tidak cinta kepada Catherine. Tapi kabar buruknya, Catherine akan kondangan di seluruh negara karena Catherine adalah istri dari orang terpandang. Kemudian meskipun Alex sudah dikhianati, tapi Alex yang sudah terlanjur menikah dengan Catherine. Ia pun memaafkan Catherine, asalkan Catherine berhenti berhubungan dengan pria tersebut, supaya nama baiknya Alex tidak hancur di luar sana. Catherine tidak mau dan ia mengeluarkan Bastian. Lalu Catherine memasukkan icip bosnya Bastian ke dalam lubang vertikal miliknya sendiri di depan Alex. Seketika, Alex langsung emosi dan menghajar mereka berdua. Saat Alex hampir membunuh Bastian, dengan beringasnya Catherine langsung membunuh suaminya sendiri yang tidak pernah mencintainya. Takut diadili oleh para warga, saat sebelum subuh, Catherine menyuruh Bastian untuk menguburkan Alex tanpa ketahuan satu orang pun. Catherine sendiri OTW ke tengah hutan dan dengan sengaja membunuh kudanya Alex. Malamnya, Bastian tidak bisa tidur dan kepikiran kalau ia sudah membuat kesalahan. Catherine menenangkan Bastian dan langsung menggesek Bastian. You let it. For you. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang janda dari negeri seberang. Ia mengabarkan kalau Alex sudah dianggap mati dan dulu Alex menganggap Teddy sebagai anaknya. Dulu Alex menjadikan Teddy sebagai ahli warisnya dan ada beberapa bukti-bukti surat yang dibuat oleh Alex. Catherine yang mendengar hal itu, ia pun batin, wah percuma udah bunuh Alex kalau hartanya diwariskan ke bocah tersebut. Catherine langsung mengabarkan berita tersebut kepada Bastian. Bastian pun ikut panik tentunya. Lalu malamnya saat makan bareng, Catherine disuruh untuk pindah ke kamar yang lebih kecil saat Natal nanti. Catherine yang mendengar hal itu, ia pun cuma bisa pasrah. I don't need all that space. After Christmas, then. Catherine. What? Esok harinya, Teddy mengajak Catherine yang seorang janda gemoy jalan-jalan. Catherine pura-pura baik hati kepada Teddy. Ia pun jalan-jalan bareng Teddy dan di sisi lain, Bastian mengajak Anna ngobrol bareng di hutan. You don't mind if I join you, do you? Just want to walk a little with you, Anna. Beberapa hari kemudian, entah apa yang terjadi dengan Bastian, yang pasti ia pun mulai menolak berhubungan dengan Catherine. Get off me. If I come inside, then we're found out. Esok harinya, Teddy sedang bermain di pinggir air terjun. Lalu singkat cerita, Sebastian pulang dengan membawa Teddy yang sudah pingsan. Bastian menyuruh mereka untuk segera menyelimutinya karena Teddy kanyinsen. Bukannya mereka berterima kasih kepada Bastian yang sudah menyelamatkan Teddy, mereka justru menghina Bastian karena Bastian hanya kuli dan berani-beraninya memerintahkan mereka. Bastian pun tak peduli dan langsung pergi. Lalu Bastian memutuskan kalau ia akan pergi dari rumah ini
Bastian merasa menyesal sudah menyelamatkan Teddy. Sudah menyelamatkan, malah dihina oleh orang tuanya Teddy. Catherine yang mendengar itu, ia pun menenangkan Bastian dan Catherine sudah punya sebuah rencana. It's too late. It doesn't have to be. Nah, kini sudah dini hari, tadi Teddy sudah diobati oleh dokter. Tapi hingga kini Teddy belum sadarkan diri. Catherine berbaik hati dan menyuruh ibunya Teddy untuk tidur. Sedangkan Catherine sendiri yang akan menjaga Teddy. Setelah situasi sepi, Catherine mengusluk-ngusluk Teddy yang isi bosnya masih kecil. Oh, tentu saja tidak. Catherine memanggil Bastian, lalu setelah Bastian memastikan situasi aman, Bastian membantu Catherine membunuh Teddy yang kini baru saja terbangun dari pingsannya. Pagi harinya, Catherine pura-pura nangis, sedangkan Bastian nangis beneran di hutan. Bastian merasa kalau dirinya sudah membuat kesalahan yang cukup besar. Catherine sendiri meminta maaf kepada mereka karena ia pasti ketiduran saat menjaga Teddy, dan Catherine juga tidak tahu kapan Teddy mati. Dokter sudah mengecek Teddy dan ia meyakinkan kalau Teddy dibunuh karena ada luka lebam di tubuhnya Teddy. Catherine menyangka hal tersebut dan ia berasumsi kalau luka itu pasti didapat saat jatuh di air terjun. Dokter mengatakan kalau ia sudah mengecek Teddy. Pada saat setelah Teddy jatuh, ia tak menemukan luka. Tapi kali ini di tubuhnya Teddy sudah ada luka baru. Catherine yang mendengar hal itu, ia pun jadi agak takut dikit. Lalu saat Catherine sedang diinterogasi, datanglah Bastian yang mengakui semuanya. Bastian mengaku kalau Catherine yang membunuh Teddy dan Bastian yang ikut membantu memegang kakinya Teddy. Dulu Catherine jugalah yang membunuh Alex dan membunuh Boris pakai jamur beracun. Catherine yang terpojok, ia pun tak kehabisan akal. Catherine menyangkal semuanya dan Catherine membuat sebuah cerita yang baru bahwa Sebastian dan Anna adalah pasangan dan sangat takut ketahuan pacaran. Dulu Boris menyuruh Anna dan Bastian agar tak berhubungan supaya nguli mereka fokus. Tapi Bastian dan Anna tetaplah berhubungan. Boris yang tahu itu, Boris sempat menyiksa Bastian dan Anna. Kali ini, Catherine curiga kalau Boris dibunuh oleh Bastian dan Anna dengan motif balas dendam karena sudah disiksa. Lalu mengenai Alex dan Teddy, Catherine tidak mengakui kalau ia sendiri yang membunuhnya. Catherine justru menuduh Bastian yang sudah membunuh mereka berdua. Catherine memang tidak punya bukti, tapi jika Anna dan Bastian memang tidak melakukan pembunuhan, pasti Anna akan berbicara untuk membela dirinya sendiri dan membela kekasihnya yaitu Bastian. Anna yang sekarang kayak orang bego, ia pun tidak berbicara sama sekali dan alhasil ibunya Teddy yang mendengar hal itu, ia pun percaya kepada Catherine. She's a disease. He's lying. That boy was like a child to me. Anna will say if otherwise. I did nothing. Anna dan Bastian dihukum ke antah berantah, sedangkan Catherine sudah kehilangan semuanya. Meskipun Catherine mengorbankan orang yang paling dicintainya, tapi Catherine bersyukur dikit karena nyawanya sendiri masih selamat. Lalu film pun diakhiri dengan Catherine yang hidup di rumah itu tanpa rasa cinta dan sangat kesepian. Tamat. Ending yang sangat membagongkan.